Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kalau pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, kalau kami sehat, kami kuat, kami boleh berjalan kemana-mana, kami boleh makan juga bermacam-macam. Kami percaya semua hanya karena Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, sore hari ini kami mau dengar sebagian dari firman-Mu. Pakai lidah hati hamba-Mu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Doa hamba-Mu ya Tuhan, setiap jemaat, setiap kami semua yang hadir sore hari ini boleh terima firman, bawa pulang jadi berkat, jadi hal yang luar biasa bagi kami semua. Dan kami percaya di balik semuanya itu biar nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap terima firman-Mu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur kalau saya boleh 2 kali hadir di sini. Sebenarnya saya tidak berencana hadir di sini, tapi karena ada suatu keperluan dan Tuhan ubahkan jadwal pelayanan saya. Dan saya mengucap syukur, terima kasih buat semua yang Tuhan sudah lakukan dan Tuhan laksanakan dalam hidup saya. Dan saya ambil tema firman Tuhan hari ini berbicara mengenai rumah Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai rumah Tuhan, kadang-kadang orang berpikir bahwa itu paling mau berbicara soal gedung, soal tempat, ya kan? Tapi sore hari ini saya mau berbicara rumah Tuhan, mau berbicara bukan soal tempat atau lokasi atau gedung, ya. Mari sebelum kita lanjut firman Tuhan, kita mau baca dulu ya. Mazmur 26 ayat yang ke-8. Mazmur 26 ayat yang ke-8. Apa semua sudah dapat? Oh, ada di. Kalau udah dapat, sudah siap? Mazmur 26 ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama kita baca ya. Kalau bisa kita bangkit berdiri sama-sama kita baca. Mazmur 26 ayatnya yang ke-8. Dikatakan apa? Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Jadi firman Tuhan sore hari ini kita bukan mau berbicara soal, tadi saya katakan bukan gedung, tapi kita mau berbicara soal apa? Rumah kediaman-Mu, tempat apa? Tempat kemuliaan Tuhan bersemayam. Ya kan? Artinya bahwa di mana tempat itu ada hadirat Tuhan. Ya. Ada di mana Tuhan bertata, Tuhan berdiam di tempat itu. Ada hadirat Allah. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tahu, dikatakan juga di Mazmur 69 ayat 10 oleh Raja Daud, dikatakan apa? Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Ya kan? Raja Daud pernah ngomong, pernah bicara di Mazmur 69 ayat 10. Dan bahkan juga Tuhan Yesus berkata juga di Yohanes 2 ayat 7. Ya kan? Berbicara juga hal yang sama. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Berarti saya ingat baik-baik ya. Bukan cinta gedung. Bukan cinta dia punya fisik bentuk Tuhan Yesus dan Raja Daud tidak mengagungkan
gereja atau gedung gereja. Tapi Tuhan Yesus dan Raja Daud berbicara soal apa tadi? Tempat kemuliaan Allah bersemayam. Tempat di mana hadirat Tuhan ada di tempat itu. Ya. Hari ini kita mau berbicara tentang rumah Tuhan dengan maksud demikian. Ya. Kenapa Bapak Ibu mungkin bertanya, kok tumben pastor bicara soal rumah Tuhan? Ya kan? Ini online ya? Online? Oke. Hari-hari ini kita di televisi mungkin ada pernah dengar cerita polisi tembak polisi. Gitu? Ini udah heboh banget ceritanya. Dan pelakunya ber-KTP Kristen, korban orangnya KTP Kristen, dan juga yang suruh ber-KTP Kristen. Ya kan? Semua anak Tuhan. Iya kan? Saya terus terang saya nanya, Tuhan kok kayak gini ya? Kok semua tumben, ya kan? Tumben kok ini kolaborasinya semua anak Tuhan lalu jadi begini. Dan tadi saya punya istri cerita bahwa otak dari semuanya ini seorang jenderal dulunya rajin ke gereja, rajin cari Tuhan. Pernah ada orang kasih tunjuk di sosmed, ini keluarga yang sedang mencari Tuhan. Ya kan? Kayak sebenarnya itu suatu pukulan juga ya buat kita orang. Kenapa demikian? Dan saya juga bilang, Tuhan kok jadi seperti ini ya? Kenapa orang-orang yang kalau namanya Kristen, KTP Kristen, berarti kenal dan tahu akan Tuhan Yesus. Tetapi kenapa jadi seperti ini? Dan satu hal yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya dan Tuhan kasih hikmat dalam hidup saya, bahwa kita tidak pernah dan tidak boleh lupa akan rumah Tuhan. Kita jangan pernah tinggalkan rumah Tuhan. Artinya apa? Kita orang anak-anak Tuhan harus selalu dan selalu harus punya jadwal yang tepat, punya jadwal yang selalu ada untuk ada dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tinggalkan hadirat Tuhan itu, ya kan? Saya mau katakan minta maaf ya. Kita orang, oke, saya nak mau jangan dulu bicara yang lain, saya juga mau kasih kesaksian aja ya. Karena ini online. Karena online semua orang dengar. Saya kasih kesaksian. Saya punya om, saya punya mama, punya adik dari kecil orang Kristen. Ya kan? Dari kecil sekolah minggu, pemuda, remaja, rajin ke gereja. Tapi ketika dia berkeluarga, dewasa, jadi orang tua, dan diberkati Tuhan, ya kan? Dan diberkati Tuhan. Dulu kerjaan susah, tapi sekarang sudah diberkati, sudah punya rumah, punya toko sendiri, punya kendaraan sendiri, ya kan? Anak-anak semua sudah dewasa, sudah diberkati Tuhan, sekolah tinggi. Dan ketika kita orang bertemu dengan dia, kita ajak hari Minggu kan, ajak yuk ke gereja. Jawabannya adalah selalu, gampanglah bicara soal gereja, dia bilang. Yang penting persembahan, perpuluhan lancar, dia bilang. Udahlah, yang penting dengar firman Tuhan lewat online, lewat televisi aja. Waktu itu belum ada YouTube online atau sosmed yang bisa online begini, dulu belum ada. Jadi dia bilang, udahlah di televisi kan ada siaran gereja, ada khotbah gereja. Jadi nggak perlulah ke rumah Tuhan, yang penting persembahan dan perpuluhan itu lancar. Itu ngomongnya dia.
Dan setiap kali kita ketemu hari Minggu ajak ke gereja, jawabannya seperti itu. Bagi dia bahwa Senin sampai Sabtu dia sibuk dengan pekerjaannya, hari Minggu dia mau luangkan waktunya untuk hobinya. Ya kan? Jadi dia udah diberkati Tuhan, udah punya mobil, dia koleksi mobil-mobil antik begitu. Mobilnya dicuci bersih, sampai di dalam spakbor mobilnya itu, spakbor motornya nggak ada pasir satu biji pun nggak ada. Semuanya bersih, dipoles semua begitu mengkilap. Jadi ketika bertemu hari Minggu, yuk ke gereja. Kan pas kita orang lagi ke sana, ajak ke gereja, jawabannya begitu. 1 kali, 2 kali, jawabannya begitu. Akhirnya kita orang udah sibuk dengan pekerjaan dan urusan kita masing-masing, mungkin udah tidak sempat ketemu lagi. Tiba-tiba kabar dengar bahwa mulai sakit. Nggak tahu ya, mungkin yang lalu saya pernah saksian di tempat ini, saya udah lupa juga. Belum ya, sakit. Nafas udah sesak. Jadi nafasnya udah mulai sesak. Kalau mau tidur begitu nggak bisa tidur, karena kayaknya ada sesuatu yang menghimpit dia punya paru-paru. Jadi orang kalau nafas biasa, hirup itu segar, bisa hirup oksigen, lepas nafas juga bisa semua segar. Tapi dia nggak bisa ambil nafas tuh, kayak ada sesuatu yang menghimpit dia punya paru-paru. Ya kan, sampai bunyi-bunyi tuh. Gitu. Ya kan? Dan kita orang di Manado waktu itu dipanggil, ajak telepon, Stanley, tolong kesini dong, lihat om kamu nafasnya sesak, nggak bisa nafas. Ya kan? Saya pergi ke rumahnya, saya lihat, waduh, memang udah badan, saya tahu orangnya dulu, wah badan besar, perutnya kayak gini, ya kan? Tapi kok sekarang tiba-tiba jadi seperti ini, ya kan? Karena udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu gitu. Loh, kok udah jadi seperti ini? Badannya hilang setengah, lalu ini udah nggak ada perut. Saya bilang, loh, kok jadi begini, seperti ini? Iya, katanya dokter bilang ada benjolan di hati katanya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau namanya benjolan itu hanya 2. Kalau bukan tumor, kanker. Ya kan? Waduh, kok jadi seperti itu ya? Saya ajak berdoa, saya panggil anaknya sama istrinya. Saya bilang, yuk kita berdoa, kita bersatu hati, kita berdoa. Saya tanya sama anaknya, kamu masih sayang papa kamu enggak? Wah, dia jawab, saya masih sayang. Saya tanya juga sama istrinya, bagaimana, masih sayang enggak sama om? Dia jawab, wah saya masih sayang, sambil nangis-nangis, bersedih. Oke, saya bilang, kalau begitu mari kita bersatu hati, kita berdoa, minta Tuhan supaya Tuhan tolong. Tuhan campur tangan, Tuhan buat mujizat yang besar. Wah, Bapak Ibu sudah tahu, wah nangis-nangis. Berdoa, penyembahan, berdoa, nangis. Ya kan? Sambil kita bilang, Tuhan tolong. Kalau ada salah, ada kekurangan, Tuhan ampuni Tuhan. Kasih maaf Tuhan Yesus. Kasih sehat, kasih tubuh yang baik, dan pasti Tuhan akan berubah hidupnya. Ya kan? Habis berdoa, Bapak Ibu belum langsung sembuh. Ya kan? Nafas masih sesak. Gitu, bunyi-bunyi kayak gitu. Tidak bisa nafas. Kan? Kita orang pulang. Telepon lagi, aduh, tidak bisa tidur dan sebagainya. Saya bilang, tenang aja, berdoa. Ya kan? Saya bilang, besok hari ada KKR kesembuhan, ayo datang, pergi ke KKR. Wah, begitu bilang ada KKR kesembuhan, dia datang.
Waktu altar call, yang hamba Tuhannya belum altar call, belum panggil altar call, dia udah datang. Cepat-cepat lari ke depan. Ya kan? Saya bilang, waduh, dulu ajak-ajak ke gereja, susah, nggak mau. Ya kan? Sibuk dengan hobinya. Sekarang, wah, tumben ini. Tuhan sudah bekerja luar biasa ini. Ya kan? Wah, pendetanya tumpang tangan. Wah, tumpang tangan begini. Wah, dia langsung cepat-cepat masuk supaya kepalanya juga ditumpang tangan. Saya bilang, oh Tuhan, ada perubahan yang luar biasa. Ya kan, habis KKR, pulang ke rumah. Besok harinya, ya kan, mungkin waktu itu KKR mungkin hari Selasa atau Senin hari Selasa, besoknya telepon lagi. Hari ini ada KKR di mana? Ada ibadah di mana? Saya bilang, kemarin kan udah pergi ke gereja, udah pergi KKR. Bilang, iya, hari ini juga saya mau ke gereja. Ya kan? Satu hal yang saya mau katakan, hari-hari ini orang-orang butuh namanya cinta rumah Tuhan. Gitu? Cinta rumah Tuhan. Saudara ada sakit, saudara ada masalah, saudara ada persoalan, ingat baik-baik, cinta rumah Tuhan. Saya mau katakan bukan cinta gedungnya, bukan cinta tempatnya, tapi cinta hadirat Tuhan di tempat itu. Amin. Tiap hari telepon, ada ibadah di mana? Aduh, saya bilang, ya kan, dulu saya ajak ke gereja, nggak mau. Sekarang kok ini udah kayak merepotkan ini, ya kan? Tapi puji Tuhan, ya kan? Dia punya keinginan untuk mencari Tuhan. Sampai bawa ke Jakarta, ada gereja, kan kalau di Jakarta Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu lagi ulang sampai Senin lagi, itu selalu ada gereja. Tinggal kita mau pilih gereja yang mana. Dan rajin tiap hari ikut ibadah, ada ibadah Senin, Selasa, Rabu, ikut semua. Dan saudara tahu, tiba-tiba Tuhan lakukan mujizat yang besar. Suatu hari dia ke belakang ke toilet, tiba-tiba keluar. Wah, dia bilang keluar kotoran yang warnanya hitam pekat, dia bilang. Lalu baunya dia bilang, kayak bangke, dia bilang. Keluar semua dari tubuhnya. Keluar. Tapi kita orang belum tahu kalau prosesnya seperti apa. Kita kan belum tahu. Saya punya mama, ajak saya punya om ini, yuk kita pergi berobat ke Singapura. Ingat ya, tadi kan dokter udah vonis itu ada benjolan. Kalau nama benjolan apa? Kalau bukan tumor, kanker, ya kan? Namanya benjolan hanya 2 itu, nggak ada yang lain-lain. Nah, mama saya ajak dia pergi berobat ke Singapura. Sampai di Singapura, di rumah sakit berobat, dokternya hanya bilang begini, kalau ini gampang, ini hanya infeksi biasa. Ya kan? Saudara tahu, dokter sebelumnya, sebulan sebelumnya vonis benjolan, dan pasti itu pasti benjolan itu nggak ada yang lain. Ya kan? Nggak ada orang infeksi lalu benjolan, nggak ada. Ya? Tapi itu dia, karena cinta akan rumah Tuhan, cinta akan hadirat Tuhan. Tuhan lakukan satu hal yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya hari-hari ini saya mengatakan kita orang, anak-anak Tuhan, kan, mesti cinta itu hadirat Tuhan. Cinta itu rumah Tuhan. Kalau kita orang tidak lakukan itu, ya, satu hal yang saya mau katakan, akan timbul namanya kesombongan. Nah, yang kasus tadi itu dia. Dulu rajin-rajin ke gereja, ya kan? Belum ada titel, belum ada pangkat, rajin cari Tuhan, rajin ke gereja cari hadirat Tuhan. Tapi begitu ada titel, diberkati Tuhan, ada pangkat, lupa. Tidak tahu, lupa atau apa. Pokoknya hilang itu rajin cari hadirat Tuhan.
Dan kalau kita lupa cari rumah Tuhan, lupa akan cinta Tuhan, itu dia, sombong. Kesombongan mulai timbul. Ya kan? Sombong. Makanya kita orang anak Tuhan, kenapa harus rajin cari namanya hadirat Tuhan, cari namanya rumah Tuhan, supaya itu tidak ada kesombongan. Saudara tahu dulu sebelum kita orang manusia ini ada namanya Lucifer. Lucifer itu dia punya pangkat bukan sembarang loh di surga. Dia itu pemimpin pujian surga. Tapi ketika dia lupa, dia menjauh dari hadirat Tuhan, sombongan timbul. Sombong timbul, akhirnya ingin jadi seperti Allah. Dan Allah lengserkan, acang, habis semua. Orang, anak Tuhan, ingat baik-baik. Cinta rumah Tuhan, cinta hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak ada kesombongan dalam diri kita. Tuhan, kita kalau orang bilang tahu diri, ya kan? Kenapa kita mesti rajin ke gereja, kita rajin cari hadirat Tuhan. Kata kasarnya, tahu diri. Ya, supaya kita orang ini jadi orang-orang sombong. Kita tahu bahwa kita punya Allah. Di atas kita ada namanya Allah. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang memegang kendali atas hidup kita. Tapi kalau orang keluar daripada itu, hilang kontrol, jadi sombong, dan dia lupa akan hal itu. Wah, saya punya om juga, mau ajak ke gereja, waduh, susah banget. Susah. Banyak orang demikian. Wah, kalau ajak ke gereja, wah, dia punya teologi yang lebih tinggi. Gitu? Yuk ke gereja, yuk cari Tuhan, yuk cari hadirat Tuhan. Oh, dia punya teologi. Wah, kalau tadi saya bilang tuh teologinya apa? Wah, enggak perlu ibadah. Enggak perlu ke gereja. Yang penting perpuluhan lancar, persembahan lancar. Gitu? Dan nonton aja televisi dia bilang. Cukup dia bilang. Oh, teologi manusia itu wow. Banyak-banyak dia punya pikiran. Nah, itu yang buat kita orang sombong. Karena apa? Karena kita menjauh dari namanya hadirat Tuhan itu. Makanya ini, orang ini masih banyak kosong-kosong ini. Kursi masih banyak kosong. Ayo, panggil orang-orang di rumah, ya kan? Nggak mungkin di rumah kita cuma sendiri. Di rumah ada saudara kita, ada suami, istri kita, anak-anak kita, ayo kita bawa ke rumah Tuhan. Menikmati namanya hadirat Tuhan. Kan? Tadi saya katakan yang pertama tadi, supaya kita tidak sombong, kita tahu diri. Makanya kita perlu datang ke hadirat Tuhan. Yang kedua, mengapa kita anak Tuhan harus datang ke rumah Tuhan, harus mencintai rumah Tuhan itu. Yang kedua, karena apa? Ada berkat. Bapak Ibu sudah tahu, tadi saya sudah kasih kesaksian, kalau kita diberkati itu bukan selalu berbicara uang. Ya kan? Tadi saya punya om itu diberkati Tuhan, Tuhan kasih kesembuhan. Satu hal yang saya mau cerita, saya punya om itu pergi berobat di Singapura, ya kan? Dia pergi berobat, saya punya mama antar pergi berobat ke Singapura. Saudara pernah nggak dengar ketika ada orang berobat ke rumah sakit, kemanapun, dimanapun, di negara manapun, berobat ke rumah sakit, tiba-tiba rumah sakit itu cari pasiennya dan katakan bahwa uang yang kamu bayar itu kelebihan. Pernah nggak? Nggak ada. Ya, paling selalu di charge, dan di charge.
ya kan? Kalau namanya kembalian, lalu dicari-cari orangnya, kayaknya nggak ada. Nah, ini satu kesaksian yang saya mau ceritakan. Saya punya om ini, ya kan, pergi berobat ke Singapura. Pergi berobat di Singapura, dan ketika pergi berobat di Singapura, kontak person orang lain, dia kasih saya punya nama dan saya punya nomor telepon. Dan satu waktu, telepon saya berbunyi. Saya punya handphone. Saya lihat, oh kok nomor Singapura? Saya enggak punya, waktu itu saya punya saudara atau kenalan orang Singapura, tapi saya enggak lagi berhubungan, ya kan? Udah lama saya enggak berhubungan. Tiba-tiba kok di handphone saya ada orang call dari Singapura. Saya angkat ya, halo. Dia bilang dia dari rumah sakit yang ada di Singapura. Saya bilang, oh ya oke, apa yang bisa saya bantu? Saya bilang. Nah, dia bilang, kamu punya om ada berobat di rumah sakit kami, dia bilang. Iya, betul, saya bilang, memang benar, dia berobat di situ. Saya kira dia kurang duit bayar, mau nagih. Ya kan, paling banyak demikian loh. Kurang bayar, nagih. Saya bilang, iya, memang ada apa, ada kesalahan apa? Saya bilang, no, dia bilang. Dia bilang, saya ini mau minta nomor rekening kamu atau om kamu itu, saya mau kembalikan kelebihan bayar, dia bilang. Saya bilang, wah, ini tumben ini, saya bilang. Ya kan? Saya langsung telepon sama saya punya om. Saya bilang, om, ini kayaknya tadi dari rumah sakit telepon, lalu katanya dia mau kembalikan uang yang lebih bayar. Saya punya om bilang, wah iya, memang saya lagi perlu uang, dia bilang. Saya punya uang, habis banyak berobat, dia bilang. Dia juga tutup toko, udah berbulan-bulan tutup toko, enggak buka usaha, dia bilang. Dan uang ini sangat membantukan, sangat membantu dia punya usaha, dia bilang. Oke, saya bilang, saya kasih kirim saya punya nomor rekening, dan saudara tahu, dia kirim. Puluhan juta, saudara tahu, uang kembaliannya. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya punya kesaksian yang besar, saya bilang. Seumur hidup, saya tidak pernah ke rumah sakit, lalu ada rumah sakit yang kembalikan uang. Gitu? Kalau nambah nagih, nambah bon, nambah tagihan banyak, sering. Tapi kalau ke rumah sakit lalu dikembaliin uang, saya bilang, baru kali ini saya bilang, ini mujizat besar, saya bilang. Ya kan? Itu dia. Kita orang datang ke rumah Tuhan, kita orang cinta hadirat Tuhan, tidak pernah sia-sia. Kita diberkati Tuhan, luar biasa. Ya, bicara soal berkat, bukan selalu berbicara soal uang. Bicara berkat, banyak-banyak hal dalam hidupmu yang akan Tuhan berkati dalam hidupmu. Ya? Kadang-kadang sakit penyakitmu, Tuhan sembuhkan, itu jadi berkat. Jabatanmu Tuhan angkat jadi lebih tinggi, itu namanya berkat. Apalagi? Kayak ini tadi, rumah sakit kembalikan uang, ini namanya berkat juga. Ya kan? Berbicara soal berkat, banyak-banyak berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ya kan? Kalau saya baca ini di Raja Daud pernah bilang begini, di Mazmur 122 ayat yang pertama. Ini Raja Daud yang ngomong, dia bilang begini, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, dia bilang apa? Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Raja Daud ngomong apa? Aku bersuka cita. Kita senang, dia bilang. Kita bergembira, kita berbahagia ketika ada orang yang ngajak dia pergi ke rumah Tuhan. Bapak Ibu mungkin tanya, kok bisa ya Raja Daud kalau orang ajak pergi beribadah ke gereja, cari hadirat Tuhan, kok bisa ya dia senang, dia bersuka cita? Karena apa? Karena dia merasakan banyak-banyak berkat yang Tuhan lakukan dalam hidupnya ketika dia datang dalam rumah Tuhan.
ada namanya terkenal namanya Pondok Daud. Kan? Di mana waktu zaman Raja Daud belum ada namanya Bait Allah, belum ada. Karena Bait Allah itu dibangun di zamannya Salomo. Raja Daud punya keinginan untuk bisa membangun Bait Allah itu. Tapi Allah bilang apa? Allah tidak izinkan. Allah kasih ke anaknya Salomo. Dan Raja Daud bikin namanya Pondok Daud. Suatu tempat di mana dia mencari dan mendapatkan hadirat Allah. Dan dikatakan dia punya hati gembira, dia punya hati senang ketika ada orang ngajak dia ke tempat, ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena dia merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya. Ini kursi-kursi masih banyak kosong ini. 50% masih kosong. Ajak, mari bawa saudaramu, suamimu, istrimu, anakmu, semua orang kenalanmu, karyawanmu, temanmu, bahkan mungkin bosmu. Bawa ke tempat ini. Supaya apa? Supaya terima berkat Tuhan. Sebab di rumah Tuhan ada hadirat Tuhan, di mana kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Oke, saya lanjut lagi. Tadi yang pertama, kenapa kita harus ke rumah Tuhan? Supaya pertama kita tahu diri, jangan sombong. Yang kedua, kenapa kita harus ke rumah Tuhan? Yang kedua tadi kita sudah dengar, supaya kita diberkati Tuhan luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus ke rumah Tuhan? Karena di rumah Tuhan ini, ada namanya Roh Kudus. Saya mau katakan sekali lagi ya, tidak ada orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ada Roh Allah dalam hidupnya, lalu dia malas ke gereja. Tidak ada. Kalau Bapak, Ibu, saudara sekalian ketemu orang yang tidak pernah ke gereja, tidak pernah datang ke hadirat Tuhan, lalu dia penuh dengan Roh Kudus, ngapain kita orang ke gereja? Ngapain juga saya ada di mimbar? Semua orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti ada dan selalu ada dalam hadirat Tuhan. Selalu ada dalam rumah Tuhan. Selalu ada di tempat gereja. Seperti orang-orang yang penuh Roh Kudus pasti ada dalam rumah Tuhan. Makanya itu dia. Kalau kita orang mau penuh dengan Roh Kudus, kita orang mesti rajin datang beribadah. Datang cari rumah Tuhan, cinta rumah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bilang, kenapa sih Bro, kita orang harus penuh dengan Roh Kudus? Saya mengatakan, kita orang anak Tuhan, Tuhan sediakan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus itu sebagai penolong. Penolong dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan di mana kita mencari Roh Kudus ini? Di rumah Tuhan. Di diskotik, kamu tidak akan pernah ketemu. Kamu tidak akan mendapat Roh Kudus. Di pub, apalagi. Di hal-hal dunia, kamu tidak akan pernah ketemu dengan hal yang namanya Roh Kudus. Tapi di rumah Tuhan, di tempat yang ada hadirat Tuhan, kamu akan temukan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus itu ada dalam hidupmu, firman Tuhan katakan, apa yang engkau pegang, jadi. Apa yang tempat engkau berdiri akan diberkati Tuhan. Dan saya merasakan hal demikian. Saya mau katakan, saya tidak tahu, lalu saya pernah kesaksian tidak saya punya, kenapa saya jadi seorang hamba Tuhan? Pernah ya? Minggu yang lalu saya sudah pernah ngomong. Saya sebenarnya dari kecil saya tidak pernah punya kerinduan atau punya cita-cita mau jadi seorang hamba Tuhan. Tidak pernah. Sama sekali saya tidak pernah kepikir untuk mau jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan yang mengubahkan hidup saya.
Saya dulu seorang anak sekolah minggu, seorang pemuda remaja, ya kan? Saya kalau di Jakarta kurang ya gereja yang anak-anak muda atau anak-anak sekolah minggu mari maju menyanyi di depan. Kayaknya nggak ada ya. Nah, kalau di gereja di Manado itu kalau anak sekolah minggu, ayo anak sekolah minggu menyanyi di depan. Kaum bapak menyanyi di depan, kaum ibu menyanyi di depan, gitu kan? Saya dulu waktu anak sekolah minggu, saya punya badan paling besar, ya kan? Saya badan paling tinggi, paling besar. Tapi ketika suruh nyanyi di depan gereja, bareng-bareng anak-anak sekolah minggu yang lain, saya nggak bisa nyanyi. Saya cuma goyang-goyang, ya goyang. Saya punya muka merah, saya nggak tahu mau nyanyi apa, ya kan? Nggak bisa ngomong, nggak bisa nyanyi, ya kan? Sekarang Bapak Ibu bilang, kok sekarang pastor bisa bicara, bisa ngomong seperti itu di depan mimbar. Kan? Saya juga sekolah Alkitab juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya punya guru, saya punya saya punya guru dosen itu gembala di sini. Ya. Dia tahu saya punya model seperti apa. Ya kan? Saya tidak pernah kalau ditanya, aduh, saya nggak tahu saya mau jawab apa. Kadang-kadang saya nggak jawab. Ya kan? Saya tipe orang pemalu, saya tipe orang yang tidak banyak bicara, saya demikian orangnya. Tapi itu dia. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, kayaknya saya tidak bisa jadi seorang hamba Tuhan. Saya bilang, Tuhan tahu saya punya model itu seperti apa. Saya tipe orang yang tidak bisa ngomong. Tapi Tuhan kasih iman. Tuhan bilang, apa yang kamu lihat, apa yang kamu terima dari Tuhan, itu yang kamu sampaikan pada jemaat. Dan semua setiap kali saya bawa firman, selalu saya berbicara soal kesaksian hidup. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, itu yang saya bagikan kepada jemaat. Ya. Dan saya bilang, Tuhan, bagaimana? Saya mau bicara mulai dari mana? Tapi itu dia. Saya mau katakan, saya juga tidak tahu darahnya dari mana. Tapi ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup saya, ya, tiba-tiba saya bisa ngomong, saya bisa bicara. Satu hal yang Bapak Ibu sekarang, saya mau katakan satu hal yang mungkin Bapak Ibu anggap mustahil dalam hidup saya. Saya itu pemimpin suatu organisasi di Manado. Ya kan? Saya juga sampai waktu saya dikasih jabatan itu, saya dikasih jabatan, saya terima aja. Saya ambil, oh ya, oke, saya siap. Tapi Bapak Ibu sudah tahu, ketika sampai di rumah, saya mikir 2 kali. Saya bilang, darah Yesus. Nanti saya mau bilang apa di depan orang? Ya kan? Saya mau ngomong apa? Apa yang sebelum saya bikin, Tuhan? Saya ini tidak tahu mau bikin apa. Ya kan? Saya bilang, kayaknya saya udah salah ambil ini job ini. Saya udah salah ambil ini kesempatan ini. Tapi Tuhan bilang, ayo maju. Ayo maju. Selama saya ada dalam hidupmu. Ya kan? Apa yang kau lakukan, pasti saya buka jalan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan selalu buka jalan dalam hidup saya. Dalam pekerjaan, dalam organisasi, semua Tuhan tolong. Tuhan buka jalan. Dan sampai hari ini saya percaya diri, saya boleh berdiri tegak. Semua karena itu dia. Karena Roh Kudus itu. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan, saya tidak bisa. Tapi Tuhan bilang, ayo maju. Saya maju, Tuhan ada di depan. Tuhan buka jalan. Ya kan? Kalau Tuhan buka jalan, siapa mau takut? Saya bilang, ayo. Yang penting Tuhan ada di depan, saya maju. Ada satu hal, ini udah berapa lama ini? Coba saya lihat dulu. Masih bisa ya? Oh, masih lama. Ya kan? Saya dikasih kesempatan untuk pimpin organisasi. Saya tidak tahu mau mulai dari mana. Tiba-tiba satu kali ada bencana alam. Ada bencana alam di daerah
yang saya pimpin, saya punya organisasi, saya berada itu di Minas Tenggara. Tiba-tiba Minas Tenggara ini ada bencana alam, banjir bandang. Wow, banjir bandang dari atas gunung, longsor pokoknya, batu-batu besar-besar semua jatuh ke bawah. Banyak orang punya rumah yang hancur, hanyut, hilang. Bahkan juga orang punya peternakan, pokoknya udah habis dia punya peternakan. Dia punya kolam ikan hilang, airnya semua rata dengan air. Misalnya kan orang paling banyak piara babi ya. Wah, babinya ratusan ekor semua dihanyut air bawah. Yang orang beruntung orang yang ada di di lautan sana. Dia bilang, puji Tuhan berkat datang. Ya kan? Ah, saya dikasih suatu tanggung jawab untuk memimpin suatu organisasi. Dan kalau hal begini, kita orang mesti bantu. Ya kan? Karena di saat-saat seperti itu, kita itu mau cari nama dan juga mau supaya kan organisasi kita ini naik pamor. Tapi namanya mau kasih bantuan begini, itu enggak sedikit. Ya kan? Itu, waduh, ini masyarakat satu kampung, bukan masyarakat satu kelurahan. Ini ada dari beberapa kelurahan yang harus dibantu. Dan tiba-tiba ada satu anggota dari organisasi saya yang saya pimpin, dia ngomong sama saya punya sesama anggota, dia bilang begini, tolong bilang sama ketua, tolong bantu saya punya peternakan. Tolong kirim alat berat untuk bersihin dia punya peternakan. Karena itu batang-batang pohon yang dari atas gunung itu hanyut dan terdampar di peternakannya dia. Jadi kolam ikannya itu udah jadi gabung sama sungai, udah gabung. Jadi dia butuh alat berat untuk pisahin lagi itu. Dia punya piaraan kandang-kandang babi semua hanyut semua air bawah. Saya bilang begini, saya punya mama sama saya punya ponakan pernah pergi ke Amerika, dan adik orang ini punya adik atau punya kakak yang jemput sama saya punya mama di Amerika. Jadi saya mikir begini, ini orang ini ada duit, ya kan? Orang ini punya peternakan besar, ada duit gitu. Kok saya mesti bantu orang yang punya duit? Nah, satu waktu ada orang kasih di sosmed, tunjukin dia punya rumah. Dia punya rumah pakai granit. Wah, granit mewah gitu. Saya bilang, rumah yang saya tinggal di Manado itu cuman pakai tehel. Dia punya rumah pakai granit besar-besar. Saya bilang, masa saya mau bantu orang yang lebih, yang punya berkat yang lebih banyak dari saya bilang begitu. Dia punya rumah besar, punya lantai mewah, saya bilang. Saya mikir begitu. Saya nak mau bantu. Ya. Nah, tapi itu orang itu hubungi saya lagi, gimana ini? Nggak mau bantu tuh bagaimana? Ayo, tolong gitu tuh. Dia bilang begitu. Nah, di lain pihak, ini cerita yang lain. Cerita yang lain, akibat dari banjir bandang itu, ada satu orang opa, dia jualan bensin di pinggiran sungai, yang di pinggiran jembatan itu hanyut kan, di bawah air. Ini opa ini jualan bensin di situ. Orang-orang udah bilang sama dia, ayo menyingkir. Dia nggak menyingkir. Akhirnya di bawah banjir bandang juga sekalian. Keluarganya udah 10 hari nyari-nyari ini opa ini nggak ketemu. Sampai orang-orang kampung bilang, ya udahlah, kita penyerahan aja. Opa ini sudah tertanam di sungai. Jadi kita mau cari juga udah nggak bisa ketemu.
Nggak akan ketemu, dia bilang, udah tertanam di bawah aliran sungai itu. Akhirnya mereka berdoa, bikin ibadah di jembatan situ. Anggap opa itu udah meninggal di situ, ya kan? Nah, ini balik lagi cerita yang tadi. Karena saya mau menghindar, ya kan? Orangnya kan saya suruh bantu kirim alat berat. Saudara tahu, kalau sewa alat berat satu hari itu berapa juta? Pokoknya jutaan lah. Lalu ada uang mobilisasi alat berat, itu bayar lagi sendiri. Saya bilang, waduh, habis berapa uang? Mau tolong satu orang aja, mau tolong satu keluarga aja, berapa uang boleh habis ini? Wah, puluhan juta ini saya pikir. Saya menghindar. Saya telepon, saya punya keponakan yang saya bilang itu, saya punya mama, sama saya punya keponakan ini, mereka pergi ke Amerika, pergi wisuda di Amerika, dia punya adik ini yang ngantar loh. Sekarang dia jadi anggota DPR paling muda. Sekarang saya nelpon sama dia, saya punya keponakan ini, saya bilang, ini ibu, dia mau minta tolong alat berat, ya, bagaimana? Mau tolong nggak? Ini ibu ini, yang adiknya yang jemput kamu di Amerika, saya bilang. Saya punya keponakan ini bilang, ya om, tolong. Om harus tolong sama dia. Saya jawab, waduh, kok mau tolong orang yang punya duit? Dan ini mau sewa alat berat, bukan cuma 1-2 juta, ini puluhan juta mau habis. Ya, mau tolong satu keluarga dan dengan biaya puluhan juta. Mending kita orang beli beras, ya kan? Beli minyak goreng, itu satu kampung bisa kita kasih, bisa kita penuhin. Kok kita cuma mau tolong satu keluarga? Akhirnya besoknya saya belum hubungi lagi yang alat berat. Saya punya ponakan yang anggota DPR itu telepon lagi, WA lagi. Bagaimana om? Udah tolong belum sama orang itu? Saya bilang, oke, hari ini saya tolong. Dengan berat hati, saya cari alat berat. Ya kan? Saya cari alat berat, saya telepon di grup WA. Ayo, siapa yang punya alat berat? Ada yang punya alat berat, tolong kasih tahu kemari. Saya mau sewa, saya bilang begitu. Tiba-tiba ada orang, saya punya anggota WA. Dia bilang begini, dia bilang, ketua, saya punya saudara barusan beli alat berat baru, dia bilang. Belum pernah dipakai. Dan kalau ketua mau sewa, mau pakai buat nolong orang yang lagi banjir bandang ini, buat bersihin dia punya peternakan, dia mau tolong. Tidak usah bayar uang mobilisasi, dia bilang. Gratis, dia bilang. Dan yang kedua, satu hari kalau ketua mau pakai 2,5 juta, terserah mau pakai berapa jam, terserah, yang penting satu hari 2,5 juta. Saya bilang, wah, puji Tuhan ini. Cuma 2,5 juta. Gitu. Saya mikir bersihin itu kan paling satu hari selesai, toh. Sudah. Saya oke, silakan tolong pergi alat berat. Satu hal yang saya mau bilang, kalau kita ada bersama dengan Tuhan Yesus dan kita ada punya namanya Roh Kudus itu, saya katakan tadi, Tuhan selalu ada di depan kita. Jalan yang akan kita lalui, jalan yang akan kita lewati, selalu Tuhan buka jalan. Dan selalu saya percaya akan demikian. Kalau saya melangkah, saya melakukan suatu pekerjaan, dan Tuhan buka jalan, itu kerjaan yang paling enak. Kita lakukan sedikit, Tuhan lakukan yang banyak hal dalam hidup kita. Oke, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah pertemukan dengan orang yang tepat bagi saya. Sudah, alat berat pergi, bersihin. Cabut itu batang-batang pohon, pindahin. Ya kan?
pindahin, kasih ke pinggir sungai. Dia punya kolam, diatur lagi toh. Sementara angkat-angkat batang-batang pohon, tiba-tiba kelihatan ada orang, ada tubuh di bawah pohon. Di batang-batang pohon itu ada orang. Ada tubuh manusia begitu. Loh, kok ada tubuh manusia? Dia stop kerja. Dia panggil yang punya lahan, yang punya perkebunan, satu kampung datang. Satu kampung datang lihat. Ya kan? Ini kan suatu hal yang harus dipanggil banyak orang datang. Kalau enggak dituduh dia yang lakukan kan enggak elok. Dia kan cuma kerja, dia bilang aduh, dia panggil satu kampung datang. Saksikan ini masalah ini gitu. Ada tubuh manusia di antara batang-batang pohon. Oke, akhirnya polisi datang, semua datang. Oke, ini cerita ketiga. Cerita ketiga, ini semua udah pada tegang ini. Ini pastor kok jadi tukang cerita ini. Cerita ketiga, ini yang ibu yang punya lahan ini, ya kan? Selain dia hubungi saya sebagai ketua organisasi, dia hubungi juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah punya pikiran yang sama dengan saya. Mereka mikir juga, orang ini orang kaya, dia punya duit, kalau dia mau sewa alat berat, sewa aja sendiri. Ngapain pakai punya pemerintah? Jadi pemerintah cuma bersihin. Orang-orang kampung biasa punya rumah, punya jalan, dia bersihin. Tapi ketika dia panggil untuk bersihin, dia punya peternakan, nggak mau, lari. Pemdanya punya alat berat langsung dibawa pulang, nggak mau tolong sama dia. Jadi ketika saya kasih alat berat, waduh dia sukacita sekali. Dia begitu, oh tuh, puji Tuhan, terima kasih banyak ketua sudah tolong saya. Nah, sekarang kembali itu tadi. Semua polisi datang, orang dari aparat kampung datang, ya kan? Saksikan apa ini yang ada di antara kayu. Saudara tahu, ternyata tubuh yang ada di kayu-kayu itu, di batang-batang pohon itu, ternyata opah yang 10 hari lalu orang cari-cari, keluarganya nyari-nyari. Opah yang hilang, terbawa hanyut itu. Oh, satu kabupaten, semua sosial media heboh. Stanley Canggulung, organisasi ini dia, datang menolong luar biasa. Opah yang hilang 10 hari ditemukan oleh Stanley Canggulung. Saya bilang, aduh ini berita memang mengada-ngada. Tapi satu hal yang saya dapat, saya terima promosi yang besar dari Tuhan Yesus. Dengan biaya berapa? 2.500.000. Sampai saya bilang, oke, 2 hari, enggak apa-apa. 2 hari. Saya bilang 2.500.000, oke, 2 hari. Pakai 2 hari enggak apa-apa. Karena apa? Karena efek yang saya terima lebih besar daripada apa yang saya kasih. Satu hal yang saya mau bilang, ayo, rajin cari rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Cari namanya hadirat Tuhan itu. Dan engkau akan terima namanya Roh Kudus itu. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup, hal-hal yang kecil akan Tuhan buat jadi besar dalam hidup. Stanley Canggulung hanya seorang yang biasa. Tapi ketika Roh Kudus itu ada, Roh Kudus itu hadir dalam hidup saya. Saya jadi orang yang luar biasa dalam Tuhan. Saya kecil, saya tidak bisa ngomong. Saya punya anak paling kecil aja bilang, kok papa bisa jadi seperti itu? Saya bukan tipe orang yang bisa bicara seperti ini, tidak bisa. Tapi itu dia, Roh Kudus yang memampukan saya untuk berbicara seperti itu. Apalagi ini, saya punya mama juga paling bingung-bingung. Loh kok tak punya anak jadi seperti ini? Ya, Stanley Canggulung muda, bukan tipe orang yang seperti ini. Saya pendiam. Saya tidak pernah banyak bicara. Dan saya juga bukan orang yang pintar-pintar amat.
Memang saya SMA kelas 1 saya pernah ranking 3. Tapi ketika SMA pindah masuk jurusan, saya masuk fisika, waktu itu fisika, saya pernah ranking 50 dari 50 anak. Ya kan? Waktu saya kelas 2 SMA, saya ranking 50 dari 50 anak. Sampai waktu kelas 1, saya pernah ranking 3. Tapi begitu pindah kelas fisika, saya ranking 50 dari 50 murid. Sampai saya punya teman, lihat bukan lihat ranking berapa paling depan, tapi lihat ranking berapa dari belakang. Saya pernah kelas 2 ranking 50, saya punya teman bergantian, bergiliran. Satu semester saya 1 kali dapat 50. Tapi berikutnya, wah saya udah tahu di cara-caranya supaya tidak dapat ranking 50. Gitu? Begitu kelas 3, wah saya udah turun ranking 47. Karena satu sekolah itu semua pintar-pintar. Semua satu sekolah pintar-pintar di kelas fisika. Dan saya pernah ranking 50. Makanya saya bilang, saya tidak pintar-pintar amat. Tapi itu dia. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup saya, hal-hal yang kecil, orang-orang biasa, Tuhan akan buat jadi orang yang luar biasa dalam hidup. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya, biarlah firman Tuhan hari ini jadi berkat buat kita semua, supaya selalu ingat dan cinta akan rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan ini, yang pertama tadi membuat kita tahu diri, tidak sombong. Yang kedua, di rumah Tuhan ini, kita akan terima banyak-banyak berkat. Berkat jasmani, berkat rohani, banyak-banyak hal jadi berkat dalam hidup kita. Yang ketiga, di rumah Tuhan ini, kita akan terima namanya kuasa Roh Kudus. Kalau orang terima kuasa Roh Kudus, saya katakan tadi, orang-orang biasa akan Tuhan buat jadi luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Mari sama-sama tanya ini. Boleh, jangan. Mana tadi? Ada WL tadi mana? Mari Pan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Katakan, ku rindu selalu. Rindu selalu diam dalam hatiku, menikmati kasih anugerah. Mari dari awal kita nyanyi pujian ini. Katakan, haleluya Yesus. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Ku rasakan
Mari sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kekudusan-Mu, sama-sama katakan menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini yang mengajar kami untuk cinta rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan ini membawa kami Tuhan jadi anak Tuhan yang tidak sombong, yang tahu diri, dan membuat kami sadar bahwa kami punya Tuhan. Kami punya Allah yang ada di atas kami. Dan yang kedua Tuhan, cinta rumah Tuhan membawa kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat jasmani rohani, berkat-berkat yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Dan yang terakhir Tuhan, lewat firman Tuhan ini kami belajar bahwa di rumah Tuhan ini kami terima Roh Kudus. Orang-orang biasa akan Tuhan buat luar biasa ketika kami datang ke tempat ini dan kami terima kuasa Roh Kudus itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doa Tuhan berkati pelayanan di tempat ini. Hari-hari ini, sore hari ini, kami lihat banyak kursi yang masih kosong. Tapi kami percaya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap kursi yang kosong ini pasti akan terisi dengan jiwa-jiwa baru. Jiwa-jiwa yang haus akan Engkau akan memenuhi tempat ini Tuhan. Jiwa-jiwa haus yang mau mencari Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan tempat ini. Karena kami percaya Tuhan. Firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah beserta isinya. Dan yang lain-lainnya akan ditambahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan. Ketika gereja ini mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di tempat ini. Kami percaya yang lain-lain, segala yang lain-lainnya pasti akan tersedia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Berkati worship leader, berkati pemain musik, berkati semua pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya apa yang mereka kerjakan semuanya tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin.